Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, di sini saya menemukan motor FU Satria FU mengalami lepas rantai klep atau rantai klepnya terlepas. Yuk simak videonya. Jadi di sini penyebab motor ini tidak bisa menyala karena disebabkan rantai timingnya lepas. Nah, penyebab rantai timing ini lepas adalah karena rantai timingnya sudah melar atau sudah haus, sudah mengalami kehausan. Jadi kawan-kawan, apabila motor sudah terdengar suara rantai timingnya sudah mulai mengeluarkan suara-suara kasar, maka saya sarankan untuk diganti dengan yang baru. Untuk proses awalnya, kita buka dulu tangkupan noken asnya atau penjepit noken asnya. Di sini kita buka baut pengikatnya satu persatu agar bisa membuka noken asnya. Jadi setelah semua bautnya terbuka dan tangkupnya kita buka, baru kita bisa memasang lagi rantai timingnya. Di sini rantai timingnya terlepas, akibatnya bisa fatal karena apabila top timingnya berubah, maka akan menyebabkan kebengkokan klep karena klep akan berbenturan dengan piston. Jadi ketika titik mati atas, piston berada di atas dan top timingnya berubah, maka klep akan membentur pistonnya. Tetapi apabila ia terlepas, rantai timingnya terlepas, tidak noken as tidak ikut berputar, dan maka bisa juga klepnya tidak berbenturan dengan piston. Jadi yang sering terjadi apabila rantai timing lepas dan topnya berubah, sering terjadi klepnya akan membentur bagian piston dan mengakibatkan klepnya bengkok. Bisa juga yang membentur adalah klep minyak atau klep api. Tetapi di video saya kali ini pada motor FU ini klepnya tidak membentur karena ketika rantai klep terlepas, posisi piston berada di bawah. Jadi kawan-kawan, ini untuk memastikannya, saya ragu-ragu apakah klepnya bengkok atau tidak. Jadi saya cek dulu, saya bongkar bagian dekselnya untuk pengecekan klep, apakah klepnya mengalami kebengkokan atau tidak yang disebabkan oleh berbenturan dengan piston. Jadi sebelum saya pasang kembali rantai timing dan tunjang penekan rantai timing, saya cek dulu pada bagian deksel. Jadi pada bagian deksel kita cek dulu supaya kita tidak dua kali kerja sebelum memasang rantai timingnya, karena analisa saya sering terjadi apabila rantai timing lepas atau top timingnya berubah, kebengkokan pada klepnya. Jadi untuk menghindari dua kali kerja, maka bagian deksel saya buka. Nah, setelah dicek pada bagian deksel klep tidak mengalami kebocoran, kita lanjut pemasangannya. Di sini untuk pemasangannya ada dua buah noken as, yaitu noken as bagian in dan bagian output. Maksud saya ini adalah intake, yaitu bagian minyak, dan as klep pada bagian output adalah noken as bagian pembuangan atau klep buang. Nah, di sini kawan-kawan, tunjang rantai klepnya sudah diganjel atau diubah dengan menggunakan baut ukuran 12 yang cukup panjang. Jadi menurut analisa saya, rantai timingnya sudah terlalu melar atau sudah terlalu panjang, sudah mengalami kehausan, karena melihat tunjangnya saja sepanjang itu baut yang dipasang
Jadi saya sarankan untuk teman-teman, apabila suara rantai timing sudah kasar, saya sarankan untuk diganti. Kalau kita akali seperti itu, ya mungkin cuma bisa bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Untuk jangka waktu yang panjang, sepertinya kita meragukan apabila kita akali seperti itu. Yang ditakutkan apabila kita akali seperti itu dan kita dalam waktu jangka yang panjang kita gunakan, rantai timingnya seperti ini lepas dan kelepnya membentur bagian piston yang mengakibatkan kerusakan yang lebih banyak. Jadi bukan saja kita ganti rantai timingnya, apabila kelepnya berbenturan dengan piston, kita juga bisa mengganti pistonnya. Ya syukur kalau pistonnya tidak jebol. Kalau piston jebol, bisa-bisa ganti pistonnya juga, dan kita cukup banyak mengeluarkan biaya. Jadi kawan-kawan, sekilas info dari saya, apabila rantai timing sudah cukup kasar atau suaranya sudah menimbulkan suara-suara yang kasar, maka saya sarankan untuk diganti dengan yang baru, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selanjutnya. Untuk cara pengetopannya seperti biasa, mungkin sebagian banyak teman-teman sudah mengetahui cara pengetopan pada as klep atau noken as, pengetopan pada top timing pada titik mati atas. Untuk secara simpelnya, untuk pengetopannya pada titik mati atas, posisi seher di atas atau piston di atas, dan posisi as klep pada posisi yang tidak menekan. Untuk pengetopannya itu berlaku rumus untuk semua motor, untuk semua mesin yang jenis-jenis imported berlaku rumus itu. Jadi saya ulangi lagi, untuk pengetopannya posisi noken as tidak menekan atau posisi klep tidak membuka, dan posisi piston ada pada titik mati atas atau piston berada di atas. Atau kawan-kawan bisa lihat di situ ada pada bagian tutup magnet atau bagian magnet terdapat tanda T dan F. Saya gunakan tanda T untuk pengetopannya. Nah, untuk cara pengetopannya mungkin tidak saya bahas karena sebagian banyak teman-teman sudah mengetahuinya. Tapi di sini saya ingin hanya berbagi pengalaman saja. Apabila rantai timing sudah terasa kendor, saya sarankan untuk teman-teman diganti dengan yang baru, untuk menghindari hal-hal yang akan terjadi di depannya, hal-hal yang tidak kita inginkan yang akan terjadi di depannya atau selanjutnya. Jadi sudah kawan-kawan, sekilas info dari saya, semoga bermanfaat. Di sini saya hanya ingin berbagi sedikit pengalaman untuk kita lebih berhati-hati dan menyayangi kendaraan kita. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku hitam dari kami. Terima kasih telah menonton.